Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia di channel kami di Mata Panah Hanamaru The Flash Power, dan juga bagi para pendengar setia di 970 Gema Cakrawala Bahari, ataupun juga di 911 Harmoni Melodi Media Situbondo. Alhamdulillah kita dipertemukan malam hari ini oleh Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan berjumpa kembali tepatnya di hari ini, yaitu di lembar yang ke-28 bulan September 2020. Beberapa puluh tahun silam di negara ini, tepatnya di tanggal 30 September, dan semoga kita tidak lupa, sebuah tragedi kelam pernah terjadi di negara tercinta kita, Republik Indonesia, yaitu tentang adanya pemberontakan G30S PKI. Dan di kesempatan kali ini kami tim Mata Panah akan menyajikan berbagai informasi mengenai G30S PKI, tentunya dengan berbagai referensi. Seperti kita ketahui, gerakan 30S September dalam dokumen pemerintah yang tertulis atau lebih akrab atau biasa kita dengar dengan istilah gerakan 30 September atau PKI sering disingkat dengan G30S PKI, atau juga ada yang menamakan istilahnya Gestapo atau Gerakan September 30. Ada juga yang menyebutnya sebagai Gestok, yaitu Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat tengah malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya atau 1 Oktober pada tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang terbunuh dalam suatu usaha kudeta yang hampir sekaligus pada waktu itu. Dan untuk selanjutnya, terus ikuti kami, jangan lupa komen, like, juga subscribe agar kami terus bisa berkreasi menyajikan berbagai informasi, juga berbagai hiburan untuk Anda semua. Tentunya masih di Mata Panah Hanamaru The Flash Power, tim Hanamaru Situbondo. Partai Komunis Indonesia PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok. Partai Komunis Indonesia PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia yang ada di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemuda PKI. Pemudanya ditambah sekitar 35, ditambah sekitar 3,5 juta, dan ditambah 3 juta dari pergerakan pemuda. PKI juga mengontrol berbagai sektor, yang mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dari pergerakan para petani, anggota Barisan Tani Indonesia. Gerakan 30 September dalam dokumen pemerintah tertulis, Gerakan 30 September atau PKI sering disingkat dengan G30S PKI. Gestapo Gerakan September 30 atau juga Gestok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yaitu 1 Oktober 1965. Pada waktu itu ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain
dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang hampir sekaligus dan bersamaan. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia yang ada di luar Tiongkok dan juga Uni Soviet pada waktu itu. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. Juga mengontrol pergerakan sekitar buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dari pergerakan para petani, anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah kurang lebih 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita, gerwani, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota. Dan pada bulan Juli 1959, parlemennya dibubarkan. Kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI, ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno juga menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agamis, dan komunis yang dinamakan, dan istilahnya kita lebih familiar dengan istilah Nasako. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal dalam mengatasi masalah PKI akibat dan tawaran Perdana Menteri RRC pada waktu itu mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI, akan tetapi petinggi angkatan darat tidak menyetujuinya pada waktu itu, dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga, saling mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan untuk keselamatan umum bantu polisi, dan di bulan Agustus 1964 Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian pada angkatan bersenjata, menghimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat massa tentara subjek karya-karya mereka, dan di akhir tahun 1964 dan permulaan tahun 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI.
bentrok-bentrok besar terjadi antara mereka, polisi dan para pemilik tanah. Bentrok-bentrok tersebut dipicu oleh propaganda dari PKI yang menyatakan bahwa petani itu berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun itu. Semua tanah diklaim oleh PKI adalah milik negara. Kemungkinan besar PKI itu meniru revolusi Bolshevik yang ada di Rusia, di mana di sana rakyat dan para komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikan kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatan di militer oleh Soekarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya Menpangap, dan lain-lain. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Soekarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis rakyat. Aidit mengatakan atau memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia termasuk para komunis. Rezim Soekarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintah atau miliknya Masakom. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan untuk membentuk rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan kelima. Dalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata bukannya memperjuangkan atau memobilisasi massa yang terdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang pada waktu itu. Kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa. Pergerakan massa semakin lama semakin dalam batas-batas hukum kapitalis negara mereka. Mereka di depan jenderal-jenderal militer berusaha memenangkan bahwa usulan PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sektral PKI bahwa nasakomisasi menekan aspirasi revisioner kaum buruh di Indonesia di bulan Mei 1965. Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk menunjukkan aspek anti rakyat dan alat-alat negara. Dan PKI juga mengeluarkan isu bahwa pada waktu itu Presiden tercinta Soekarno sedang sakit. Sejak tahun 1965 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI, telah beredar isu bahwa parahnya sakitnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan rasa busuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun, menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja pada waktu itu.
Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Jadi memang pada PKI sudah memiliki berbagai skenario dirancang bagaimana untuk mempropaganda, juga memberikan stigma bla 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 bla, atau menyatakan bahwa Pak Karno pada waktu itu lagi sakit, dan mungkin propagandanya jika Pak Karno meninggal akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk rakyat Indonesia, teman-teman. Dan juga pada waktu itu juga propagandanya apa? Isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu UU Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil atau Undang-Undang Bagi Hasil, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UU PA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaannya di setiap daerah tidak jalan, atau tidak, undang-undang yang dibuat tidak, kata PKI, tidak berjalan, sehingga melibatkan berbagai permasalahan, melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini adalah peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak, dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkan PKI. Itu menurut alasan PKI. Keributan antara PKI dan Islam tidak hanya NU, Nahdlatul Ulama, tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah. Pada dasarnya terjadi pada hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan di berbagai provinsi-provinsi juga terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian juga faktor Malaysia pada waktu itu. Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI. Menjelaskan motivasi pada tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S PKI Rogestock, gerakan 1 Oktober, dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan terhadap para petinggi jenderal-jenderal di Angkatan Udara. Sejak demokrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, dan membawa lambang negara Garuda Pancasila di hadapan Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri pada waktu saat itu, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun kian meledak-ledak. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan tuanku yang menginjak-injak lambang negara kita, dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia pada waktu itu. Kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan Presiden Indonesia juga, pemerintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia.
ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak, Letnan Jenderal Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut. Sedangkan di pihak lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ahana Sution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik Indonesia. Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno. Jika mereka tidak berperang, akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setelah para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Sumarjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia. Padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam hal perang gerilya. Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan kepada PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Seperti yang ditulis autobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya mengganyang Malaysia. Soekarno adalah seorang individualis, manusia yang congkak dengan suara batin yang menyala-nyala, manusia yang mengakui bahwa ia mencintai dirinya sendiri, tidak mungkin menjadi satelit yang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun, juga tidak mungkin menjadi boneka siapapun. Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan Ganyang Malaysia yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek Nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi, motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidaklah sepenuhnya tulus dan benar. Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru pada penentangnya lah yang menghadapi keadaan yang sangat buruk. Mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis Sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, Konven. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun Pak Karno sendiri memutuskan untuk mendiamkannya karena dia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB pada 7 Januari 1945. Dari sebuah dokumen rahasia yang ada pada Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA yang baru dibuka, yang bertanggalkan 13 Januari 1965,
menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia, dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu PKI akan tiba. Seorang Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya, itu terserah kamu. Untukku Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, meskipun itu tidak sekarang," kata Soekarno. Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa pada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut pada Malaysia. Berperang hanya dengan setengah hati dan berkhianat terhadap misi, katanya, yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini. Kemudian juga ini faktor Amerika Serikat, USA. Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Peranan Badan Intelijen Amerika Serikat CIA pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah uang pada saat itu kepada Adam Malik, serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan itu yang menentukan dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Soekarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat pada waktu itu tidaklah besar. Hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidaklah memberikan hasil, bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson pada tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaannya kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka. Dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang dilakukan oleh PKI ataupun NU ataupun PNI. Pandangan lain terutama dari kalangan korban dari insiden ini menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar, dan setelah dekret Super Semar, Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik, banyak bukti-bukti yang cukup. Kemudian juga faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu sangatlah rendah, sehingga mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno
dan PKI meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan Ganyan Malaysia yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung sangat tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri untuk beli beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Soeharto dan Nasution untuk menaikkan gaji tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur sebagai akibat dari inflasi tersebut. Banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang atau umbi-umbian, taplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya. Mereka pun menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal tersebut yang berakibat adanya backlist terhadap PKI. PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta tempat-tempat lainnya. Juga ada isu Dewan Jenderal pada waktu itu. Dokumen dari berbagai sumber yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Andre, bisnis beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal dan dari KGB Rusia menyebutkan adanya our local army friends atau tentara lokal kita yang mengesankan bahwa perwira angkatan darat telah dibeli oleh pihak barat. Kedutaan Amerika juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk ditindaklanjuti. Dinas Intelijen Amerika Serikat mendapatkan data-data tersebut dari berbagai sumber, salah satunya seperti yang ditulis oleh John Hughes, wartawan The Nation, yang merupakan buku Indonesia yang dijadikan basis skenario dalam film The Year of Living, yang dijadikan sebagai basis skenario dalam sebuah film. Ia sering menukar data-data apa yang dikumpulkan oleh mendapatkan fasilitas telex untuk mengirim berita. Juga ada isu mengenai keterlibatan Pak Harto. Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan atau peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat, tidak membawai pasukan, berbeda dengan sekarang dengan Kolonel Abdul Latif pada rumah sakit. Meski demikian, Soeharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Soeharto dan CIA. Beberapa di antaranya adalah Cornell Paper karya Benedict R.O.G. Anderson and Ruth T. McVeigh, juga berbagai dokumen-dokumen sumber yang lainnya. Dan untuk korban-korban pada waktu G30S PKI pada waktu antara lain yaitu Letnan Jenderal
TNI Ahmad Yani yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Selanjutnya ada Maijen Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto yang pada waktu itu menjabat sebagai Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat di bidang administrasi. Selanjutnya ada Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono yang menjabat pada waktu itu Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Selanjutnya ada Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman atau asisten pada waktu itu menjabat sebagai Asisten Menteri Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Juga selanjutnya ada Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Inspektur Kehakiman Auditor Jenderal Angkatan Darat. Jenderal Abdul Haris Nasution pada waktu itu juga menjadi sasaran PKI, tetapi alhamdulillah beliau bisa lolos meski harus dibayar mahal, yaitu dengan meninggalnya putra bungsu beliau yaitu Adik Irman Nasution. Juga ada ajudan beliau yaitu ada Lentu Kirstendian tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka kemudian ditemukan pada tanggal 3 Oktober. Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban, antaranya yaitu ada Bribka Karel Sanswit Tubun yaitu pegawai kediaman resmi Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Lemini. Juga ada Kolonel Katamso Darmo Kusumo yaitu Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta. Juga ada Letkol Sugiono Mangun Wiyoto Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Yogyakarta. Semoga saja kejadian G30 SPKI ini utamanya di Indonesia tidak terjadi lagi, dan kita harus tetap waspada. PKI yang jelas akan selalu bertentangan dengan Pancasila. Saya Pancasila dan saya Indonesia. Tetap selalu ikuti kami di tim Mata Panah Hanamaru The Flash Power. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka. Garuda di dadaku, Pancasila dasar negaraku. Indonesia tetap jaya.